Selamat pagi teman-teman semua. Pada hari ini kita memasuki satu materi yang namanya teori efek media. Ini adalah perjalanan panjang satu sejarah media yang perlu kita ketahui. Nah, untuk materi kali ini, teori efek media akan dijelaskan yang non-digital dulu. Jadi ada dua ya. Ada sifatnya digital dan non digital. Ini adalah sebelum yang era sekarang. Namun sebelum masuk ke situ, saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Ini sekilas perkenalan saya. CV singkat saya. Saya menyelesaikan S1 di Istiqlal Universitas Gadjah Mada Jogja. S2 saya PR atau Magister Manajemen Komunikasi di UI. Dan saya sempat mengikuti kuliah ekstensi Sekolah Tinggi Filsafat Triantara di Jakarta. Saya sebelum mengajar sebetulnya lebih banyak di praktisi, terutama saya di media. Saya lama menjadi jurnalis di media cetak, di website, dan lama juga di televisi. Terakhir saya sebagai produser di news dan dokumenter di O Channel yang sekarang menjadi posisi di SCTV. Saya masuk kembali ke materi. Teman-teman semua, mari kita bayangkan kita memasuki di awal abad 20, tepatnya di tahun 1940-45 ketika terjadi Perang Dunia Kedua, di mana di situ terjadi revolusi komunikasi yang cukup besar. Nah, kalau kita lihat secara teoritis yang dipelajari di komunikasi kira-kira nggak jauh-jauh dari ini, teman-teman. Saluran komunikasi. Bentuk itu ada dua ya, ada yang tatap muka, ada yang dengan media. Kalau tatap muka itu kira-kira seperti ini. Anda pasti suka yang namanya pendekatan tatap muka. Bagaimana orang itu suka, bagaimana orang tidak suka, bagaimana penampilan kita akan dihargai orang lain, bagaimana gestur kita. Kalau orang yang suka, itu pasti gesturnya beda dengan yang tidak suka. Anda bisa tanya ini. Nah, karena ini ada bidang lain, saya spesialisnya di sini saya yang bukan media, khususnya media massa. Media massa ini ada periodik dan non periodik, ada yang elektronik, ada yang cetak dan sebagainya. Nah ini biasa disebut sebagai apa? Pendekatan media mainstream atau media konvensional. Biasa data dulu ya. Yang dipelajari di efek media, kira-kira RPS-nya ya. Rencana pengajaran untuk praktik ini. Kita belajar soal apa itu media, sejarah media, efek media. Efek medianya dua, ada secara analog, ada secara digital. Ada di era apa? Media, di digital atau media sosial ya. Itu ada pertemuan berikut ini. Sekarang kita lihat ke belakang dulu. Sebelum terjadi revolusi digital, ada yang namanya revolusi analog. Pas kita kemerdekaan ya, itu yang media paling digunakan apa dulu? Itu siarannya radio. Ya lagi, ketika terjadi peristiwa G30S tahun 65, itu digunakan apa? Radio. Itu ada masih itu media konvensional. Kita belum masuk ke era sekarang ya. Karena apa? Media digital atau media sosial atau media. Oke, kita jadi masuk ke sini. Ada media penyiaran, ada media non penyiaran, ada juga cetak. Cetak itu apa ya? Berapa itu aja? Ada koran, ada majalah, ada tabloid. Kira-kira begitu ya, ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang berkala. Oke, nah ini non periodik bisa manusianya atau dulu kampanye bisa juga sanggup. Kita masuk ke linknya. Kita masuk ke studi komunikasi secara umum yang membahas peran media massa terhadap masyarakat, terhadap institusinya, dan komunikasi yang melihat hubungan antara media dan efek. Jadi kalau ini adalah peran media terhadap masyarakat, bagaimana media mempengaruhi partai politik.
bagaimana media membentuk. Kenapa sih orang sekarang suka K-pop? Atau tahu Korea K? Ini salah satu karena orang media besar. Zaman saya nggak pernah lihat dulu Korea K. Bahkan dulu budaya Jepang aja belum cukup. Saya sekarang lebih suka budaya Jepang, budaya Korea dibanding budaya lain. Kenapa? Karena baru. Orang lebih suka pakai skincare model Korea. Dulu nggak ada. Baru. Oke, sama bisa Korea. Ini ada efeknya karena bagi kemudian. Kenapa kita pelajari teori ini? Kita jadi memahami perilaku kita sehari-hari. Dulu saya nggak ada pengen pakai pakaian Korea ini. Karena apa? Karena dulu belum populer. Dan media masa itu belum populer apa? Nah, kita lihat ke belakang dulu. Ini siapa ini? Nah, teori komunikasi massa secara terkenal terbagi dua, yang linear dan oke. Ada tahu linear itu apa? Linear itu dari sini. Jadi linear itu kira-kira dari sini. Jadi perang itu hanya perang senjata ya, tapi juga perang komunikasi. Nah, dia salah satu kelebihannya itu punya ahli komunikasi yang hebat. Persyaratannya ini ya, kita tuh apa dia? Kalau sirkuler, itu caranya. Sirkuler itu circle, berarti bisa dua arah. Tapi delay, tidak seperti media sosial sekarang. Media sosial sekarang kan cepet ya, satu berita bisa timeline-nya bisa ratusan. Bahkan kalau Anda lihat seringkali satu berita timeline-nya itu bisa ratusan komentar. Bahkan lebih menarik komennya daripada berita sendiri. Itu kan? Kalau dulu enggak, ini lihat. Sekarang ini ada feedback. Ini siapa ini? Ini hook atau menyampaikan. Ini adalah apanya? Waktu apanya? Pesannya atau isinya, kontennya. Ini ada channelnya atau mediumnya. Hook itu apa? Audiens yang menerima. Ini adalah efeknya. Jadi kalau ada belajar media massa kira-kira gini deh. Nanti media sosial juga gini juga. Cuman bedanya, teman-teman ya, media sosial itu ada di sini. Efeknya dan hooknya ini interaksi bisa lebih tinggi di sini. Kalau ini kan searah nih. Tapi kalau di media sosial, hook dan efeknya ini dia bisa berinteraksi ke sini. Karena apa? Dia bisa langsung. Kalau dulu Anda nonton televisi ya, apakah Anda bisa bertanya ke televisi? Hanya searah. Kalau sekarang di media sosial bisa langsung. Nah ini efek media massa searah kan? Ibaratnya teori ini adalah ini media yang disuntikan ke Anda. Jadi Anda tidak berdaya apa-apa. Anda tidak berdaya apa-apa. Kalau di media sosial kan Anda bisa feedback ya. Kalau ini tidak, ada pasif. Jadi posisi kita itu pasif sama sekali. Contoh, perokok remaja meningkat akibat terpengaruh iklan rokok. Jadi si remaja ini pasif karena iklan dia bisa terpengaruh begini. Maka dari itu kalau di negara-negara maju nggak boleh. Tadi kan Bapak bilang kalau misalkan teori dalam hiperdermik itu ngebuat si audiens yang terpapar media itu pasif kan, artinya dia nggak bisa ngapa-ngapain dan ada kemungkinan dia terpengaruh tuh. Tapi ada kemungkinan nggak dia tidak terpengaruh sama exposure media yang dia terima itu? Misalkan
secara psikologis dia lebih mendengarkan teman-temannya. Secara psikologis dia lebih percaya pada dirinya sendiri. Secara psikologis dia lebih percaya sama kognisi atau pengetahuan yang dia punya, itu bisa. Tetapi secara umum teori ini mengatakan bahwa manusia itu pada dasarnya lemah. Pada dasarnya dia bisa terpengaruh karena eksposur sebuah berita atau sebuah iklan. Apakah semua seperti itu? Bisa iya, bisa tidak. Tergantung posisi manusia itu sendiri. Saya mau tanya Pak, itu ya, tadi kan ada beberapa kelebihan dan dampaknya. Pastinya ada dampak negatifnya kan. Nah, gimana caranya kita mengatasi agar kita tidak terkena dampak negatifnya? Oke, terus akibat negatif bisa diminimalisir dengan cara kognisi, pengetahuan. Kalau seseorang punya basis yang kuat, pasti tidak akan termakan oleh hoax. Makanya ada yang disebut sebagai apa? Literasi media. Antara lain apa? Antara lain di kita ada satu web tertentu yang menyediakan apakah berita itu hoax atau tidak, masuk akal atau tidak. Kadang-kadang gini teman-teman ya, kita lihat satu berita, tapi kok cuma satu media doang yang memberitakannya. Kita harus cross check dengan media-media yang lain, karena nggak mungkin ada peristiwa besar itu hanya satu media yang memberitakan. Yang kedua, soal kognisi. Soal kognisi itu apa? Cara berpikir kritis. Cara berpikir kritis itu sangat penting untuk kita semua, terutama mahasiswa komunikasi. Apakah berita ini masuk akal atau enggak? Ada suka ke supermarket? Suka ke Indomaret? Suka ke Alfamart? Masih suka bertanya. Karena kelebihannya satu, dia bisa memilih. Anda mau beli sabun, banyak sabun. Jika sabun itu media, jadi berproses ya Pak. Mari saya. Ini adalah majalah Time, ini adalah koran Kompas, dan ini adalah situasi bekerja. Orang yang membaca ini, saya yakin itu bukan dari kelas bawah. Jadi saya memilih mahasiswa kelas menengah pasti bacanya kayak gini. Manajer pasti bacanya kayak gini. Beda apa ini? Ini level apa? Pasti level bawah. Hanya ada di terminal. Kita yang berkuasa. Nah, yang suka nonton ini kira-kira dari kelas apa nih? Kelas atas atau kelas bawah? Medianya ada, tayangannya ada, tapi yang milih siapa? Inilah uses and gratification, penggunaan dan gratifikasi kenikmatan. Jadi kita yang memilih itu, bukan medianya perkasa, enggak. Kembalikan sama yang tadi ya, tadi kan perkasa banget tuh medianya, kali ini enggak. Kita yang memilih. Yang berikutnya teori. Nah, oke, saya kalau gambarkan gini ya. Saya gambarkan gini. Ini tadi teori jarum termodinamik. Yang berkuasa siapa? Ini teori uses and gratification. Yang berkuasa tadi siapa? Atau kalayaknya? Jadi kembalikan nih teman-teman. Kalau ini media, kalau ini kalayak. Yang ini ada tengah-tengah nih. Jadi sekali lagi, kalau Anda mau belajar itu teori dari apa? Kalau putih, langsing, macam gitu ya. Kalau dulu, justru orang yang
badannya subur itu dianggap cantik. Kenapa? Karena badannya subur itu berarti gampang punya anak. Gampang punya anak itu dianggap cantik itu dulu. Ada lihat perempuan Dayak sering lihat yang anting-antingnya makin panjang itu dianggap cantik. Yang lehernya pakai banyak gelang-gelang gini dianggap cantik. Jadi cantik itu relatif. Dari situ pengaruh budaya sangat tinggi. Dan sekarang yang berpengaruh itu budaya kalau nggak Eropa, yang Korea, ya Jepang. Makanya berbondong-bondong apa? Beli apa? Skincare relatif. Ya kan? Ini adalah tentang efek media. Nah, kesimpulannya, kalau Jerome Gudernik itu media heavy atau yang berkuasa itu adalah media. Teori user identification itu yang berpengaruh adalah public heavy atau khalayak. Nah, tujuannya ada 4 ini, karena pengetahuan, hiburan, kepentingan sosial, dan escape atau pelarian. Tengah-tengahnya agak sensitif. Apa yang dianggap penting media dianggap penting juga oleh khalayak. Nah, kira-kira akan jadi seperti ini. Ini yang berkuasa siapa? Ini yang berkuasa siapa? Ini adalah tengah-tengah. Kira dia sebenarnya kalau Anda belajar ilmu sosial, belajar ilmu komunikasi, jangan dihafal. Udah dari zaman. Kan dari semua. Yang penting apa? Yang penting Anda paham. Sekali lagi ya, yang penting ada. Ini intinya adalah media. Intinya adalah khalayak. Ini media dianggap penting, tapi ini sebatas kognisinya doang. Oke, kasus sekarang ya. Bagaimana Anda melihat Korean Wave atau kulit cantik itu seperti orang Korea? Menurut Anda ini dari sisi ini agenda setting itu bagaimana? Apakah kita harus punya kebanggaan juga cantik versi kita, atau kita harus mengikuti versinya orang Korea memandang cantik? Ada pendapat? Kita itu ya, nanti diskusi ya. Menurut kamu gimana? Kan kalau misalkan seseorang itu kayak dari Bapak bilang kalau misalkan cantik itu relatif ya Pak. Jadi mungkin seseorang itu punya standar kecantikannya masing-masing dan kita nggak bisa kalau misalkan kayak tadi Indonesia itu pengennya yang di itunya putih, langsing, mancung. Sedangkan di Indonesia aja sendiri mungkin ya kulitnya selalu matang, juga yang mungkin masuk ke dalam dan sebagainya. Terus maksudnya itu juga kayak ya kita nggak bisa kalau misalkan mengikuti standar kecantikan dari yang lain gitu loh. Kita kan tadi Bapak bilang juga cantik itu relatif. Kalau emang kita udah merasa kita cantik ya nggak apa-apa, nggak perlu ngikutin standar kayak gitu sih Pak. Terus tapi paling kan kayak kalau misalkan mengenai skincare itu kan maksudnya tidak harus putih ya Pak, tapi mungkin lebih kayak di mulus gitu. Terus Kesehatan ya. Iya. Ada pendapat dari sini? Standar kecantikan ya Pak. Berarti standar kecantikan kita kebetulan Indonesia mempunyai standar kecantikan putih, langsing, dan mancung. Nah kebetulan di negara Korea itu hampir sama dan hampir mirip dengan standar kecantikan orang Indonesia. Harus memiliki kulit putih, langsing, dan hidung mancung. Nah makanya mereka juga menciptakan brand untuk mengikuti standar kecantikan yang ingin mereka impikan, yang ingin mereka dapatkan. Jadi salah satu goals standar kecantikan negara itu yang paling mirip dengan Indonesia itu adalah salah satunya contohnya Korea Pak. Makanya seperti itu. Jadi saya pikir kayak mereka membuat produk kecantikan dengan standar putih atau untuk kulit bersih itu wajar banget dan banyak banget konsumennya yang ingin konsumen atau memakai karena salah satu standar kecantikan mereka itu adalah putih gitu. Semuanya sama sih, tapi kan nggak mungkin semua minimal itu sama. Masing-masing kan pasti punya aplikasi sendiri, punya standar kecantikan yang biasanya juga beda-beda. Jadi ini punya standar sendiri ya. Punya standar sendiri, punya ukuran-ukuran sendiri, dan media massa juga harus melambungkan
perbedaan itu ya, kita punya standar-standar itu. Oke, dari sini standar kaki itu seperti ini. Kalau ini kan global ya, gimana? Benar Pak, kembali lagi ke musiknya masing-masing dan keyakinan masing-masing. Jadi dia punya standar masing-masing, itu ada budaya global itu ya. Iya. Terima kasih teman-teman, kita ini mata kuliah.